Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan setidaknya 433 jiwa terdampak gempa Poso, Sulawesi Tengah berkekuatan 6 magnitudo. Selain itu 40 orang luka-luka dan 1 orang tewas tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat total korban akibat gempa bumi magnitudo 5,8. Poso, 1 orang meninggal dunia, 8 orang luka berat dan 32 orang lainnya luka ringan. BNPB menyatakan gempa terjadi karena pergerakan sesar Tokoraru turut menimbulkan kerusakan dan sejumlah kerugian material, di antaranya rumah warga dan rumah ibadah. Hingga Senin sore, BMKG Palu mencatat terdapat 64 gempa susulan di Poso setelah gempa utama yang mengguncang pada Minggu 17 Agustus 2025 kemarin. Masyarakat pun diimbau agar tetap waspada dengan potensi gempa susulan dan tidak mudah percaya dengan informasi kabar bohong atau hoaks. Tim reaksi cepat BNPB juga telah bergerak ke wilayah terdampak di Kabupaten Poso guna mendampingi pemerintah daerah Poso dalam penanganan darurat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran sumur minyak Blora belum bisa dipadamkan. Polisi turun tangan untuk menyelidiki kebakaran tersebut. Ya, hingga Senin malam, api dari sumur minyak ilegal milik warga di Blora, Jawa Tengah masih menyala. 3 orang dilaporkan tewas akibat peristiwa ini. Aparat kepolisian mulai melakukan penyidikan. 4 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Sebelumnya, pemirsa, Bupati Blora meninjau lokasi terbakarnya sumur minyak rakyat ilegal. Selain itu, aparat kepolisian juga telah melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Dua korban tambahan akibat peristiwa terbakarnya sumur minyak rakyat ilegal dimakamkan hari ini. Selain melayat ke rumah duka, Bupati Blora Arif Rohman juga mengunjungi tempat pengungsian warga. Sementara itu, aparat kepolisian mulai melakukan penyelidikan. Kapolres juga mengatakan 4 orang saksi telah dimintai keterangan. Ini lahan warga ya, lahan masyarakat. Jadi memang boleh dikata ini seluruh masyarakat yang belum legal. Oleh karena saya menghimbau agar masyarakat bisa menahan diri untuk mengurus izinnya dulu. Ini kita kan ada Permen 14 soal sumur masyarakat ini. Nanti kalau sudah ada izinnya baru boleh operasi. Klarifikasi dari beberapa saksi. Nanti kami lakukan penyelidikan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan lapor Polda Jateng. Nantinya apabila api ini sudah bisa dipadamkan, insya Allah tim dari lapor. Ya, korban tewas akibat kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah bertambah menjadi 3 orang. Tidak hanya memakan korban jiwa, kebakaran ini juga memaksa 50 kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi aman. Kebakaran hebat yang terjadi di sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah belum berhasil dipadamkan. Petugas Satpol PP Kabupaten Blora dan BPBD memitigasi aliran minyak mentah yang masih keluar dari sumur yang terbakar. Meski petugas telah menghabiskan 5 galon foam khusus memadamkan api, kobaran masih terus membesar. Selain foam, petugas juga menurunkan alat berat menguruk titik api dengan tanah. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Pemadaman api semakin sulit dilakukan karena angin kencang membuat api menyambar ke berbagai arah. Alat berat yang digunakan pun terpaksa ditarik kembali karena tidak mampu menahan panas dan risiko sambaran api. Sampai
detik ini sudah habis 5 form. Untuk sementara karena sudah habis, nunggu pasokan form lagi dari PPSDM Gas. Untuk eskavator sepertinya tidak memungkinkan untuk melakukan penggurukan di titik api sumur. Untuk itu ini untuk beratnya untuk sementara kita tarik mundur karena api dari kemarin masih volume tingkat kebakarannya masih tetap seperti kemarin, belum ada perubahan. Kebakaran sumur rakyat yang terjadi di Blora, Jawa Tengah pada Minggu siang disebabkan gas beracun yang memicu semburan api besar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah melaporkan sedikitnya 3 warga meninggal dunia akibat luka bakar serius yang mereka alami. Sementara korban luka bakar seorang ibu dan anak masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tak hanya memakan korban jiwa, kebakaran ini juga memaksa 50 kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi aman. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo Anyus melaporkan. Sementara itu di Makassar, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik 5 unit rumah milik warga Pacelang Talo ludes terbakar. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Besarnya kobaran api membuat warga di sekitar lokasi kebakaran panik. Mereka bahu-membahu dengan petugas damkar Makassar untuk memadamkan kobaran api. Dari keterangan Kadis Damkar Kota Makassar, awalnya warga hanya melihat asap tebal disertai kobaran api yang muncul dari salah satu rumah panggung milik warga. Tak lama berselang, api membesar dan menjalar hingga menghanguskan 4 rumah warga lainnya. Api baru dapat dipadamkan 15 menit kemudian setelah belasan unit mobil damkar Makassar diturunkan ke lokasi. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jumlah pendaki yang mengalami hipotermia saat merayakan HUT ke-80 RI di puncak Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan bertambah 13 orang menjadi 65 orang. 1 pendaki tewas akibat insiden tersebut. Pendaki yang mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh di puncak Gunung Bawah Karaeng, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa bertambah 13 orang. Korban mengalami hipotermia akibat suhu serta cuaca buruk di puncak Gunung Bawah Karaeng. Hingga 18 Agustus 2025, Basarnas telah menerima laporan sebanyak 65 pendaki yang hipotermia dari total pendaki yang berjumlah 4.176 orang. Seluruh korban pun telah dievakuasi oleh tim Basarnas menuju kaki Gunung Bawah Karaeng di Lembana. Jadi semua korban yang ditangani oleh tim siaga Merah Putih itu berjumlah 65 orang. Jumlah pendaki yang melakukan aktivitas itu 4.176. Sementara 1 korban tewas atas nama Irfan berusia 24 tahun telah dievakuasi dan dimakamkan di kampung halamannya di Bone, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Letusan terdengar sebanyak 4 kali dan tinggi kolom abu 8.000 meter. Warga di sekitar lereng gunung diminta untuk waspada. Pagi, dikabarkan langsung dari Bokang Malumatang terjadi letusan erupsi Gunung Lewotobi. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi sebanyak 4 kali pada Senin 18 Agustus 2025. Tinggi gunung abu vulkanik 8.000 meter di atas puncak, sementara status gunung level 4 atau awas.
PVMBG mencatat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terjadi pada pukul 02.21 dini hari hingga pukul 08.34 waktu Indonesia Tengah. Sementara sebaran abu vulkanik terjadi hingga ke kota Maumere, Kabupaten Sika. Erupsi ini terekam di seismograf kurang lebih 5 menit 21 detik. Menyusul erupsi ini, status Gunung Lewotobi laki-laki telah ditingkatkan menjadi level 4 atau awas. PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km. Dari Flores Timur, Joni Nura Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah supercar Lamborghini mengalami kecelakaan di Tol Kunciran, Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi saat rombongan mobil mewah melintasi Tol Kunciran dengan kecepatan tinggi menuju arah Surpo. Di KM 15.500, pengemudi mobil berwarna putih hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Beruntung saat kejadian, kondisi tol sedang sepi hingga tidak terjadi tabrakan beruntun. Pengemudi juga tidak mengalami luka, hanya mobil mewahnya mengalami kerusakan. Ya, viral rombongan motor gede nekat masuk ke jalur cepat khusus roda 4 di Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Perilaku mereka pun menuai kecaman dari warganet. Video. Aksi tidak terpuji rombongan motor gede saat melintasi jalur cepat jembatan Suramadu ini viral setelah direkam dan diunggah warga di media sosial. Sesekali rombongan moge menyalip mobil yang ada di depannya dan melaju ke bagian tengah jalur. Dari penuturan si perekam video, rombongan moge ini terdiri atas 30 lebih kendaraan, namun hanya sebagian saja yang nekat masuk ke jalur roda 4. Menanggapi viralnya video ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa rambu yang terpasang di jembatan Suramadu sudah sangat jelas sehingga pengendara seharusnya menggunakan jalur sesuai dengan peruntukannya. Bahwasanya memang untuk peruntukannya sudah dibagi dari BPJN, yaitu ada jalur sepeda motor dan ada jalur mobil. Silahkan, rambunya juga sudah ada. Mungkin kemarin ada sedikit ketidakjelasan dalam arti agak kabur. Nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk diperbarui. Saat ini petugas polisi masih menelusuri identitas rombongan moge itu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lain, pemirsa, warga Pati dikabarkan akan kembali menggelar aksi mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi akan kembali digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun demikian, koordinator aksi meminta agar demo dilaksanakan tertib. Unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan langsung tuai penolakan warga. Puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu. Lebih dari 50.000 warga datang ke pendopo Bupati mendesak agar Sudewo mundur dari jabatannya. DPR pun kemudian membentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Pansus hak angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan solusi dari persoalan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang sedang marak terjadi di sejumlah daerah. Mendagri juga mengimbau kepada kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pajak dan retribusi yang berpihak kepada rakyat. Sudah melakukan Zoom meeting kemarin kepada seluruh kepala daerah untuk
Yang pertama, agar diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Kalau itu memberatkan, maka aturan itu dapat ditunda atau dibatalkan. Yang kedua, saya meminta kepada seluruh daerah, ya, karena selama ini yang melakukan review adalah gubernur, seluruh daerah, kabupaten kota, yang akan mengusulkan kenaikan, yang akan merencanakan kenaikan pajak, termasuk NJUP, penyesuaian NJUP, pajak bumi bangunan, ini harus menembuskan kepada Kemendagri, CQ, Dirjen Keuangan Daerah, agar kami juga dapat melakukan review dan memberikan masukan. Pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 400%. Bupati Semarang Yesti Nugraha menegaskan pihaknya membatalkan kenaikan PBB sebesar 400% hingga akhir Desember 2025 mendatang. Batalnya kenaikan tarif PBB akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar dari total 88 miliar rupiah per tahun. Meski begitu, Bupati Semarang menyebut pembatalan kenaikan PBB tidak akan mempengaruhi program pembangunan di Kabupaten Semarang karena pemerintah akan mencari sumber dana melalui investasi agar tidak membebani masyarakat. Sebelumnya kenaikan PBB sebesar 400% di Kabupaten Semarang dikeluhkan warga dan sempat viral di media sosial. Sifatnya, itu Bapak Ibu, kemarin ada sudah mengatakan ada surat edaran terkait dengan masalah pajak dan juga retribusi. Kemudian kami tidak lanjuti bahwa kami mengadakan rapat lanjutan, yaitu kami mengambil keputusan kenaikan NJOP yang berdampak kepada kenaikan pajak bumi dan bangunan tahun 2025 kami batalkan. Artinya yang naik itu nanti turun sama dengan tahun 2024. Kemudian yang turun. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Roy Suryo, Rismon Siholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa meluncurkan buku bertajuk Jokowi's White Paper di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ya, buku tebal 700 halaman ini mengulas berbagai kejanggalan status mantan Presiden Indonesia Joko Widodo dengan alma mater UGM. Mulai dari soal masa kuliah, skripsi, hingga ijazah yang disebut mereka fiktif alias palsu. Salah satu yang diulas mendalam dalam buku ini terkait skripsi Jokowi yang dinilai janggal dan tidak layak disebut sebagai skripsi. Kepada Semar ini, kepada Gareng, Petruk, dan Bangkok. Peluncuran buku ini nyaris batal karena pihak manajemen gedung UC Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mendadak membatalkan penyewaan ruang Nusantara yang biasa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Ketiga penulis kemudian memindahkan acara peluncuran buku di ruang resto dan kafe. Namun, saat kegiatan akan dimulai, lampu dan pendingin udara dimatikan hingga menuai protes dari Roy Suryo. Meski dengan kondisi gerah dan suasana agak gelap, namun acara soft launching buku berlangsung hingga akhir. Itu juga. Yang hanya karena menggunakan baju seragam warna biru dinyatakan sebagai dan bahkan hari ini. Satu, ya itu memuat dokumentasi tentang apa yang kami lakukan sejauh ini. Mulai dari kemudian ketika isu pertama kali ini keluar ya. Isunya keluar di mana? Kebetulan isunya keluar di Jalan Kaliurang kilometer 14 ya. Ketika ada seminar waktu itu memilih dengan hati yang diselenggarakan oleh UII, moderatornya Mbak Rosiana Silalahi, ada Prof Mahfud MD, bisa tanyakan ke Prof Mahfud itu ya. Ada Buya Safi Ma'arif ya, sudah nggak ada. Kemudian satu lagi Jokowi. Waktu itu ada dialog santai gitu ya. Ada videonya juga yang mengatakan, oh untuk jadi presiden tuh IP-nya sebaiknya berapa? Prof Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Nah Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 aja nggak ada gitu loh. Kan mulai dari situ sebenarnya orang berpikir. Nah dari situlah muncul kemudian orang-orang yang berpikir kritis. Contohnya adalah Bambang Trimulyono atau Bambang Tri dan
Nur Sugi ya atau Gus Nur ya, dan sempat kemudian mereka mempertanyakan soal itu, tapi mereka dikriminalisasi. Itu semua kami tulis dalam buku itu. Kemudian juga perjalanan kita ketika kita datang ke UGM untuk ketemu dengan wakil rektor, waktu itu ketemu Prof. Wening dan ketemu Dr. Ari Sujito, saya memegang langsung ijazah itu ya. Skripsi itu, saya megang skripsi itu ya, dan kemudian kita meneliti langsung ya waktu itu. Kemudian juga kami tulis panjang tentang apa arti Declaration of Human Rights, apa arti dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, apa arti dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, dan kemudian analisis yang detail, analisis error level analysis, kemudian perbandingan lintasan ya, kemudian itu Dr. Resmond banyak sekali menulis dengan kajian ilmu digital forensiknya ya, sangat panjang tentang kajian-kajian itu, termasuk penggunaan perbandingan dengan RGB ya, red, green, blue, atau dengan perbandingan dengan CMYK, cyan, magenta, yellow, and black ya. Dari situ detail banget. Kemudian Dr. Tifa itu sesuai dengan keilmuannya ya, behavioral neuroscience ya, beliau menggunakan ilmu behavioral neuroscience karena beliau seorang dokter dan MSc ya, menggunakan untuk meneliti pola perilaku seseorang, bahkan dihubungkan dengan Ya, pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya minta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy memastikan akan datang untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya usai peringatan Hari Kemerdekaan. Setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang, pakar telematika Roy Suryo memastikan akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Agustus 2025. Roy akan diperiksa sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi saya kira tidak ada hal lain selain soal teknis ya, ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja, dan pasti kami hadir, pasti akan hadir ya, dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya, alternatif kami datang ini hari Kamis tanggal 21 Agustus ya, itu clear ya, supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati, dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu, tidak kemudian Polda Metro harus datang ke tempat saya di Jogja gitu. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9, ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjadwalan ulang, termasuk Rismond Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansa Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Trijulianti, iNews melaporkan. Seorang oknum perwira polisi diduga melakukan aksi arogan dan mengambil mobil gagal bayar di gudang penyimpanan perusahaan pembayaran. Aksi arogansi oknum polisi tersebut dilaporkan ke Propam Polda Sulsel. Seorang oknum perwira polisi, anggota Polsek di Kota Makassar, Ibtu Rijal, diduga melakukan aksi arogan dan menjemput paksa salah satu pimpinan perusahaan Mitra Finance untuk mengambil mobil yang tidak membayar angsuran di gudang penyimpanan mobil. Ibtu Rijal meminta mobil yang disimpan di gudang untuk diserahkan kepada dirinya tanpa melalui prosedur yang berlaku. Saat beraksi, Ibtu Rijal bersama sejumlah anggota lainnya tidak bisa menunjukkan surat tugas. Aksi ini pun dilaporkan pihak perusahaan ke Propam Polda Sulsel dan meminta Ibtu Rijal diberi sanksi kode etik. Dalam hal ini ada 2 laporan Pak, satu dari MPM Finance terkait kesewenang-wenangan penyidik tadi, upaya penjemputan paksa unit, dan dari PT Delta upaya penjemputan direkturnya. Sementara itu, Ibtu Rijal membantah melakukan jemput paksa terhadap pimpinan perusahaan Mitra Finance dan bersikap arogan. Dirinya mengatakan pimpinan perusahaan pergi bersama dengan sukarela tanpa ada paksaan. Menurutnya, menekan mobil di gudang penyimpanan dilakukan karena adanya aduan masyarakat terkait dugaan pencurian uang milik korban di dalam mobil.
Justru saudara Z ini langsung menyapa kami tanpa sama kami untuk tegur dia. Langsung menyapa kami, Pak Kadit Reskrim, kalau unit mobil yang kita cari, ayo saya tuntun dan saya tunjukkan ke tempatnya di mana. Dari sehingga menurut saya kondisi itu tidak ada upaya paksa. Justru saya tegaskan bahwa dialah yang membantu kami untuk mengungkap penyelidikan kami. Terkait surat tugas dan laporan kepolisian, Ibtu Rijal menyebut bahwa keduanya tidak perlu disertakan karena korban ikut dalam proses penyelidikan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Ya, kemeriahan Karnaval Budaya Kemerdekaan Indonesia juga menjadi momen bagi masyarakat untuk mengeluarkan curahan hati. Saat rombongan Kementerian Keuangan melintas, masyarakat pun kompak meneriakan soal kenaikan pajak di Indonesia. Turunin pajak, Bu. Nah, terimanya nih. Ya, saat rombongan Kementerian Keuangan melintas, warga yang menonton karnaval kendaraan hias pun meneriaki Sri Mulyani. Mereka menyerukan curhatan hati atas kondisi saat ini. Masyarakat meminta turunkan pajak kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto dinyatakan bebas bersyarat pada Sabtu 16 Agustus 2025. Bebasnya terpidana korupsi Setia Novanto pun menuai reaksi publik. Pakar hukum pidana menilai pembebasan koruptor kelas kakap itu dinilai tidak masuk akal. Setia Novanto sepertinya menjadi orang paling berbahagia di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah 7 tahun lebih mendekam di penjara, terpidana kasus proyek KTP elektronik tahun 2011-2013 itu dinyatakan bebas bersyarat. Peristiwa berawal 24 April 2018 lalu. Pengadilan Tipikor mengganjar Setia Novanto 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Akibat ulah Setia Novanto, negara merugi hingga 2,3 triliun rupiah. Namun pada 4 Juni 2025, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK, sehingga hukuman bagi Setia Novanto di Korting menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. Setelah menjalani 2/3 dari masa tahanan, 16 Agustus 2025, Setia Novanto akhirnya melenggang bebas. Menurut Abdul Fikar Hajar, pembebasan koruptor kelas kakap ini dinilai tidak masuk akal. Apa urgensi orang bersalah diturunkan dari 14 menjadi 12? Apa urgensi seorang koruptor yang sudah dihukum oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap kemudian diajukan PK dikurangi menjadi 2 tahun? Padahal tidak merubah dia bersalah atau tidak bersalah, dia tetap bersalah. Gitu. Ini yang menurut saya menjadi perhatian kita ke depan gitu. Setali tiga uang, peneliti Transparency Indonesia Agus Sarwono juga menilai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi Setia Novanto tidak memberikan efek jerah dan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum Indonesia. Seharusnya remisi itu dikecualikan bagi narapidana kasus korupsi. Dengan demikian efek jerah akan semakin terwujud gitu ya. Nah, dalam konteks ini semakin nampak bahwa pemerintah rasanya tidak serius dalam penanganan isu korupsi di Indonesia. Walaupun sudah dinyatakan bebas bersyarat, namun Setia Novanto masih dikenakan wajib lapor hingga April 2029. Ia juga dilarang menjadi pejabat publik hingga 2031. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah 8 tahun di penjara, terpidana korupsi KTP elektronik Setia Novanto akhirnya bebas bersyarat. Tahun 2017 lalu, kasus Setia Novanto sempat menghebohkan publik lantaran politikus ini banyak melakukan kebohongan dan penuh drama.
Bebasnya Setia Novanto di Lapas Sukamiskin Bandung kembali menyita perhatian publik. Tak ubahnya seperti peristiwa 2017 lalu, tepatnya setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik 2011-2013. Kala itu Setia Novanto melawan KPK dengan mengajukan sidang pra-peradilan. Selain melawan secara hukum, Ketua DPR 2014-2019 itu juga berupaya mengalihkan kasus hukumnya dengan serangkaian drama kebohongan. Drama pertama adalah saat ia dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Alih-alih datang ke gedung KPK, ia malah datang ke rumah sakit. Politisi Golkar itu mendadak sakit keras. Belakangan diketahui semua itu hanya akal bulusnya saja. Novanto mendadak sembuh setelah PN Jakarta Selatan memutuskan status tersangka terhadap dirinya tidak sah. Tidak kalah cerdik, KPK bergegas menerbitkan sprindik baru. Novanto kembali menjadi tersangka. Sprindik terbit, Novanto mendadak hilang rimba hingga 3 kali mangkir dari panggilan KPK. KPK lalu menetapkannya sebagai DPO. Setelah surat DPO terbit, mendadak muncul kabar Novanto mengalami kecelakaan tunggal dan dirawat di rumah sakit. Pengacaranya saat itu, Frederick Yunadi, mengatakan Novanto babak belur hingga benjol sebesar bapau. Lagi-lagi semua itu hanya bohong belaka. Drama sang politikus akhirnya berakhir. 19 November 2017, KPK menahan Novanto sebagai tersangka. 4 bulan kemudian, Novanto dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan korupsi KTP elektronik. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 8 tahun kemudian berkat peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung, vonis Novanto dikorting menjadi 12,5 tahun. Kemarin 16 Agustus 2025, setelah menjalani 2/3 masa tahanan, sang aktor pun melenggang bebas tanpa ada lagi benjol sebesar bapau. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan peserta gerak jalan tingkat SD, SMP, dan MTS di Sika tak sadarkan diri dan jatuh pingsan di halaman kantor Bupati Sika. Mereka mengalami sesak nafas usai mengikuti kegiatan gerak jalan sejauh 5 km. Puluhan peserta gerak jalan tidak sadarkan diri usai mengikuti lomba gerak jalan sejauh 5 km dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kota Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka terjatuh tepat di garis finish di depan kantor Bupati Sika. Para peserta yang pingsan ini langsung dievakuasi tim medis ke mobil ambulans dan sebagian lainnya dilarikan ke UGD. Dugaan sementara para peserta mengalami sesak nafas setelah menghirup abu vulkanik dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Pasalnya para peserta tidak mengenakan masker saat melaksanakan gerak jalan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI, pemerintah menggelar karnaval budaya dari kawasan Monas, Jakarta Pusat hingga Semanggi, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya membagi-bagikan hadiah berupa kaos dan gantungan kunci. Sekretariat Kabinet. Inilah mobil karnaval Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya membagikan hadiah dari atas mobil karnaval budaya. Hadiah ini diberikan Teddy saat iring-iringan mobil karnaval Sekretaris Kabinet berada di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Seskap Teddy membagikan hadiah berupa gantungan kunci dan kaos kepada warga. Saat Seskap Teddy melintas, masyarakat yang hadir sempat riuh memanggil namanya. Selain membagikan hadiah, Letkol Teddy turut menyapa masyarakat dan berjoget dengan lagu Tabola Bale. Indonesia Raya
yang akan dibawakan oleh Jakarta. Sebelumnya, Presiden Prabowo membuka Karnaval Budaya peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 pada Minggu malam. Menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu menaiki mobil hias dari kementerian masing-masing. Serta pengembangan SDM tercermin Indonesia tahun 2000. Mobil hias ini didekor dengan gaya masing-masing kementerian seperti Kementerian Agama yang menampilkan candi dan rumah ibadah. Kemudian ada juga mobil hias Kementerian BUMN yang terdapat pesepak bola naturalisasi yang kini di Persija Jakarta, Jordi Amat. Kehadiran Amat sontak menyedot antusiasme masyarakat. Pemerintah dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia menggelar Karnaval Budaya yang dimulai dari kawasan Monas, Jakarta Pusat dan finish di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Terdapat 5 panggung hiburan yang telah disiapkan pemerintah untuk pesta rakyat. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan. Ya, kembali di iNews Prime dan kita ke informasi mancanegara pemirsa. Aksi pembunuhan tentara Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza sungguh kejam. Tentara Israel tak segan menembaki serta memubarkan warga meski berada di tenda pengungsian. Kejam aksi tentara Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sebuah video memperlihatkan 3 orang anak yang sedang mengambil minuman tidak jauh dari tenda-tenda pengungsian. Setelah anak-anak tersebut berhasil membawa air, dengan kejam tentara Israel menembaki anak-anak tersebut sehingga salah satu dari anak tersebut terkena percikan peluru. Meski demikian, belum bisa dikonfirmasi atas kejadian itu. Sementara hal serupa juga terjadi di Gaza, Palestina. 3 pemuda yang sedang membawa korban penembakan tentara Israel menuju tempat aman juga diserang tentara Israel. Serangan dengan bom tersebut membuat kedua pemuda tersebut diduga meninggal dunia, sementara 1 orang terlihat masih hidup dan berusaha mencari perlindungan. Hingga kini Israel terus melancarkan serangannya yang menyasar kepada warga sipil dengan dalih memberantas teroris. Sementara itu, seorang tentara Israel menangis saat terjebak dalam ladang rajau di timur kota Gaza. 52 kendaraan militer Israel hancur dalam operasi militer Brigade Al-Quds. Seorang tentara Israel menangis saat terjebak dalam ladang ranjau di timur kota Gaza. Brigade Al-Quds, sayap militer kelompok perlawanan Palestina Jihad Islam, merilis video yang menunjukkan sisa-sisa kendaraan militer Israel yang hancur usai terjebak dalam ladang ranjau di timur kota Gaza. Brigade Al-Quds meledakkan ladang ranjau dan bom yang sebelumnya ditanam di kendaraan Israel yang telah maju ke wilayah timur Gaza. Tak kurang dari 52 kendaraan militer Israel hancur dalam operasi tersebut. Reruntuhan kendaraan militer berserakan di sepanjang jalan raya. Beberapa terbalik, yang lainnya hancur berkeping-keping. Serangan ke Gaza Timur sebagai pukulan telak bagi militer Israel. Brigade Al-Quds mengklaim beberapa operasi terekam kamera pengawas khusus, namun yang lainnya tidak terdokumentasi karena kurangnya akses ke lokasi-lokasi tertentu. Dua anak Palestina menjadi korban rudal tentara Israel. Mirisnya, kedua korban adalah kakak adik yang tengah mencari makan karena kelaparan. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
Dua anak Palestina menjadi korban rudal tentara Israel. Mirisnya, kedua korban adalah adik kakak yang tengah mencari makan karena kelaparan. Sejumlah warga mengerumuni kawasan Rumah Sakit Al-Shifa, Gaza, Palestina. Mereka mengerumuni jasad anggota keluarga mereka yang terkena serangan rudal tentara Israel. Mirisnya, dua di antara korban adalah adik kakak yang tengah kelaparan dan sedang mencari makan. سابت لي ولاد ايش اقول؟ ايش اعمل؟ انت لو تشوف الولد هيكل عمي الا 3 ايام 4 بنديهم اكل بالسرنج. اليوم الاثنين الواحد على الساعه 6 والثاني 7:30 مات. هينا محتارين في تجميع الورق للاثنين، واحد اجى ميت والثاني مات بالاستقبال. هاي الولد هان في التكفين بستنى ورق، وين بنت هانا في الثلاجات بتستنى ورق. Serangan membabi buta terus diluncurkan tentara Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu. Tercatat 61.827 warga Palestina meninggal dunia dan 155.275 luka-luka.